Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi. Salam belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus. Salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 31 Agustus 2023, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga. Sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Injil hari ini kita diajak semua oleh Tuhan Yesus melatih diri untuk membangun kesadaran diri, bersikap waspada terhadap hari Tuhan datang. Kewaspadaan berarti hati selalu terbuka terhadap kehadiran sapaan Tuhan melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita dan dapat membentuk kesetiaan. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Kita semua diberi karunia oleh Allah melalui Roh Kudus berupa nalar, akal budi, dan hati untuk mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki dengan sikap bijak dan bertanggung jawab. Bersikap waspada sekurang-kurangnya menyangkut aspek eksternal, di mana kita diajak mencermati situasi yang ada di sekitar hidup kita. Sedangkan aspek internal, yaitu memiliki sensibilitas dan disposisi batin kita. Jika kedua aspek ini, eksternal dan internal, diintegrasikan, maka akan membentuk umat Kristiani yang berlatih, yang terlatih, dan membentuk karakter agar berada dalam kesadaran diri terus-menerus. Kesadaran diri berada di hadirat Tuhan Yesus yang dengan begitu jiwanya berada dalam perlindungan, berkat, dan penyertaan. Jiwa berada dalam keselamatan. Waspada merupakan bagian pokok dari mengembangkan, menumbuhkan, dan menghidupi iman akan Yesus Kristus. Mari kita mohon berkat Tuhan agar kita senantiasa setia mengemban tugas mulia itu dan hidup saling membantu mewartakan sabda Tuhan. Waspada, hati selalu terbuka terhadap kehadiran sapaan Tuhan
melalui berbagai peristiwa dalam hidup kita dan dapat membentuk kesetiaan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan menyertai kita semua. Amin.